Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Yang saya hormati Bapak-Bapak Wakil Kepala Sekolah, juga yang saya hormati Bapak Ibu Kaprokli, juga yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Kademangan. Marilah pada kesempatan yang baik ini kita sama-sama memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, bahwasanya pagi hari ini kita semuanya masih diberikan kesehatan sehingga bisa menghadiri kegiatan berbagi praktek kinerja yang saya lakukan, saya selaku Kepala SMK Negeri 1 Kademangan. Yang kedua, sholawat serta salam marilah senantiasa kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu, pada kesempatan yang baik ini kami akan berbagi praktek baik, berbagi praktek kinerja yang harus dilakukan kepala sekolah, yaitu tentang optimalisasi kombel. Ini hari yang baru buat kita kaitannya dengan di PMM Kurikulum Merdeka, yaitu optimalisasi komunitas belajar untuk peningkatan kualitas pembelajaran dan mewujudkan visi misi sekolah. Ya, sebelumnya akan kami paparkan ini karena visi misi kita yang terbaru di tahun 2003-2004. Mungkin Bapak Ibu ada sebagian membaca, memahami keseluruhan. Saya yakin mudah-mudahan semuanya warga SMK Negeri 1 Kademangan memahami. Ini kami presentasikan sekaligus mengingatkan kembali buat kita semuanya, yaitu tentang visi atau impian daripada sekolah kita, yaitu mewujudkan lulusan sekolah yang berkarakter, profil pelajar Pancasila, berprestasi dan berkarya. Penjabaran dari visi yaitu di misi Sekanika. Yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berjiwa nasionalisme. Kedua, menciptakan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing dan berwawasan global sesuai dengan perkembangan industri, dunia usaha dan dunia industri. Ketiga, mewujudkan sekolah sebagai pusat pendidikan dan keterampilan terpadu yang mengembangkan potensi lokal menjadi bertaraf nasional dan internasional. Yang keempat, yaitu menumbuhkan budaya lingkungan yang bersih, hijau, dan sehat untuk mendukung terciptanya kondisi belajar dan bekerja yang nyaman, pelayanan prima dengan produktivitas yang tinggi. Adapun tujuan daripada Sekanika sekolah kita yaitu mengacu kepada visi yang pertama, yaitu menghasilkan lulusan yang memiliki karakter religius, nasionalis, gotong royong, integritas dan mandiri. Yang kedua, menghasilkan lulusan yang visioner, bersemangat tinggi dan peduli lingkungan. Adapun tujuan sekolah untuk misi yang kedua, yaitu menghasilkan lulusan yang terampil sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya. Kemudian yang B, menghasilkan lulusan yang memiliki budaya kerja tinggi dengan daya saing tinggi dan terserap oleh iduka yang relevan. Yang C, menghasilkan lulusan yang mampu berkarir dalam dunia kerja, pendidikan, dan wirausaha. Untuk tujuan sekolah misi yang ketiga,
yaitu terpenuhinya sarpras atau sarana prasarana program keahlian sesuai standar. Yang B, terjalin jejaring kerjasama yang berkualitas. Dan yang C, penerapan layanan pembelajaran berbasis TEFA atau Teaching Factory. Kemudian tujuan sekolah untuk visi yang keempat, yaitu mewujudkan warga sekolah berbudaya lingkungan. Yang B, optimalisasi manajemen badan layanan umum daerah, yang alhamdulillah ini di tahun ini kita sudah bisa mewujudkan untuk yang kita sebagai SMK atau sekolah BLUD. SK sudah turun dari PJ Gubernur Jawa Timur, tinggal PR kita, tugas kita pada tahun ini menjalankan praktek yang sesungguhnya bahwa sekolah kita sekolah yang sudah berstatus BLUD. Mencermati dari visi misi kita tadi yang saya yakin cukup bagus. Sekarang kita fokus, kita lihat di rapot pendidikan kita di tahun 2024, khususnya tadi di dalam peningkatan kualitas pembelajarannya, harapan kita itu untuk kualitas pembelajaran nilai kita yaitu sedang 62,35. Ini capaian ini turun 0,24 dari tahun 2023. Kenapa penyebab turunnya? Nanti sama-sama kita melakukan refleksi penyebab terjadi penurunan. Ini apabila kita lihat, kita bandingkan dengan satuan pendidikan lain, maka untuk kualitas pembelajaran kita itu berada di peringkat menengah atas di level provinsi, 21 sampai sekitar 40%. Kalau kita kaitkan dengan peringkat secara nasional, maka kita juga masih masuk peringkat menengah atas. Mari sekarang kita melakukan refleksi apa penyebabnya kualitas pembelajaran kita itu masih sedang. Harapan kita bisa baik, Bapak Ibu. Ini kita berbicara tentang indikator yang mempengaruhi capaian kualitas pembelajaran yang perlu dilakukan oleh guru. Yang pertama, tentang metode pembelajarannya. Artinya Bapak Ibu guru di dalam melaksanakan praktek pembelajaran ini yang bertujuan untuk membimbing dan mendukung peserta didik dalam membangun pemahaman dan pengetahuan baru. Yang kedua, manajemen kelas. Artinya praktek pembelajaran melihat proses perilaku peserta didik dan pemusatan perhatian terhadap aktivitas tugas yang relevan. Ini kaitannya juga Bapak Ibu di dalam pengelolaan kelas panjenengan dalam waktu proses belajar mengajar. Jadi kita harapannya tidak sekedar menyampaikan materi yang bagus, mungkin metode model pembelajarannya, tapi juga manajemen kelasnya, pengelolaan kelas itu juga harus bisa kita kuasai bersama. Yang ketiga, dukungan psikologis. Artinya bahwa praktek pembelajaran itu dengan melihat pemenuhan kebutuhan peserta didik guna merasa kompeten dan dihargai sebagai bagian dari kelas. Jadi kalau sekarang di kurikulum Merdeka ini pembelajarannya kita harus Bapak Ibu berorientasi berpusat pada peserta didik. Jadi bukan Bapak Ibu gurunya yang aktif, nanti siswanya juga
Yang itu lebih kita utamakan. Nah, sebagai salah satu upaya Bapak Ibu, karena tadi kita lihat kualitas pembelajaran kita masih sedang untuk mewujudkan visi misi kita. Salah satu upaya untuk peningkatan kualitas pembelajaran di SMK Negeri 1 Kademangan, yaitu kita mengambil langkah yaitu mengoptimalkan kombel atau komunitas belajar. Ya. Apa itu komunitas belajar? Karena ini juga hal baru Bapak Ibu. Di Kumer dulu di apa itu K13 mungkin istilah ini nggak ada gitu Bapak Ibu. Ya, apa itu komunitas belajar yang mendukung diimplementasi kurikulum Merdeka? Yaitu sekelompok guru atau tenaga kependidikan dan pendidik lainnya yang memiliki semangat dan kepedulian yang sama terhadap transformasi pembelajaran dalam implementasi kurikulum Merdeka dan ingin menerapkan kurikulum Merdeka dengan lebih baik di satuan pendidikan melalui interaksi secara rutin dalam wadah di mana mereka berpartisipasi aktif. Nah, kemudian dalam membangun kombel atau komunitas belajar terdapat 4 tujuan. Tujuan yang pertama yaitu mengedukasi, yaitu anggota komunitas dengan mengumpulkan dan berbagi informasi terkait pertanyaan dan masalah terkait praktek. Yang kedua, memfasilitasi interaksi dan kolaborasi antara anggota komunitas untuk mulai belajar dan belajar secara berkelanjutan. Yang ketiga, mendorong anggota meningkatkan kompetensi diri anggota melalui saling berbagi dan diskusi. Kemudian yang keempat, mengintegrasikan pembelajaran yang didapatkan melalui komunitas dalam pekerjaan sehari-hari. Jadi gambaran daripada komunitas belajar itu Bapak Ibu ya diharapkan terbentuk suatu wadah yang di situ bisa dijadikan sebagai tempat untuk berbagi praktek baik, untuk sharing pengalaman di dalam mulai mungkin membuat perencanaan pembelajarannya, mungkin waktu prakteknya, metode pembelajaran, membuat modul ajar sampai dengan tahap evaluasi. Termasuk apa itu ya yang sekarang juga sedang digalakkan itu ada gerakan sekolah menyenangkan. Nah, ini kalau saya pernah juga mengikuti dan sekarang masih aktif juga di grup GSM. Nanti sekolah kita juga akan memprogramkan ini gerakan sekolah menyenangkan. Bagaimana mungkin Bapak Ibu kalau di kombel itu bisa sharing. Mungkin ada satu atau beberapa mapel yang kadang anak tidak begitu tertarik mengikuti. Nah, maka mungkin salah satu guru bisa berbagi praktek di situ sehingga dengan metode model pembelajaran ya sehingga anak bisa tertarik, sehingga kita berbagi termasuk juga dalam mengatasi persoalan atau kendala-kendala di dalam pembelajaran. Kita bisa saling sharing sesama. Jadi untuk kombel itu bisa sifatnya nanti per mapel atau lintas mata pelajaran. Ya. Jadi ini siklus belajar di dalam komunitas untuk memenuhi kebutuhan anggota. Yaitu yang pertama mungkin mengidentifikasi kebutuhan belajar atau permasalahan yang sedang dihadapi oleh anggotanya. Mungkin
Kalau Bapak Ibu guru di dalam mengajar mungkin ada suatu persoalan ya diidentifikasi, kemudian bisa di dalam komunitas belajar itu kita bisa sharing ya, berbagi masalah, ada kendala, ada persoalan yang mungkin sesama anggota bisa saling memberikan masukan atau solusi. Kemudian yang berikutnya bisa berbagi pengalaman di dalam proses KBM, proses belajar mengajar ya, seperti yang saya sampaikan tadi, dimulai mungkin dari tahap perencanaannya, membuat perangkatnya, sampai dengan di prakteknya, dan sampai dengan di tahap evaluasi refleksinya. Nah, itu. Kemudian yang lebih penting lagi, mendokumentasikan kegiatan dan hasil diskusi sebagai bahan belajar anggota. Oke. Lanjutkan Pak Kalim. Langkah pelaksanaan optimalisasi Kombel, yaitu upaya memberikan motivasi guru agar optimal dalam komunitas belajar, agar meningkat kualitas belajar. Yaitu yang pertama, membentuk Kombel, kelompok mapel atau lintas mapel. Kebetulan di sekolah kita Bapak Ibu ini masih terdapat dua Kombel Sekanika Berkarya, ini ketuanya Pak Kalim ya. Kemudian yang kedua proyek kreatif Sekanika Community, ini Kombel untuk mapel PKK ya, Budwi ya. Itu apa itu? Ya. Nanti harapan kami Bapak Ibu ketua program keahlian, masing-masing ketua program keahlian bisa untuk membuat komunitas belajar, sehingga akan semakin banyak Kombel kita. Ya, saya lanjutkan. Yang berikutnya yaitu mendorong kolaborasi antar guru, menjadwalkan berkala berbagi praktek baik guru dalam komunitas belajar. Jadi nanti Bapak Ibu untuk berbagi praktek baik itu panjenengan bisa panjenengan jadwalkan. Nanti silakan berkomunikasi dengan Waka Kurikulum, itu bisa dilakukan secara offline dan nanti juga harus dilakukan secara online juga, pakai Zoom, mungkin diadakan webinar, jadi pesertanya nanti bisa diikuti oleh peserta banyak dari luar sekolah kita juga. Jadi dengan demikian kalau Kombel kita aktif, saya yakin sekolah kita nanti juga akan semakin dikenal, karena ini sekolah kita itu sekolah yang harus menjadi percontohan, karena status kita sebagai SMK pusat keunggulan, apalagi kita sudah periode yang ketiga, skema reguler lanjutan, dan setelah ini sudah sudah selesai Pak Eri ya, sudah yang baru ya. Dan yang kedua, apalagi kita sudah berstatus BLUD. Jadi untuk mengoptimalkan Kombel ini nanti tolong Pak Kalim juga di tahun pelajaran ini setelah terbentuk, tentunya kegiatan tidak terlepas dari dukungan pendanaan. Apabila memang memerlukan pendanaan, monggo silakan nanti diprogramkan, harus dianggarkan di RKS yang sumber dananya kita saat ini masih pakai bisa BPUPP maupun dari BOSP. Saya kira itu Bapak Ibu presentasi saya terkait dengan
berbagi praktek kinerja, mengoptimalisasi komunitas belajar untuk peningkatan kualitas pembelajaran dan mewujudkan visi misi sekolah. Harapan kami yang saya sampaikan tadi, yang pertama ada tambahan kombel untuk semua program keahlian. Kemudian yang kedua ya optimalisasi ya kombel tersebut untuk lebih diaktifkan. Nanti silakan dibuat jadwal. Misalkan pada bulan ini kombel, misalkan yang Sekanika berkarya, siapa yang nanti mungkin menjadi narasumbernya, atau nanti jadwalnya bisa kita tentukan, baik yang offline maupun yang Zoom. Saya kira itu. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin dari pemaparan saya ada hal yang perlu panjenengan mungkin memberikan masukan, saran, ide, gagasan, tambahan guna melengkapi penyempurnaan daripada program ini komunitas belajar atau pertanyaan, kami persilakan. Dari saya untuk pemaparan sementara saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, ada. Oh, ada. Oke, monggo Pak Murabit. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Ini Pak. Jadi untuk program keahlian agribisnis perikanan air tawar, insya Allah pada semester depan itu ada praktisi mengajar. Kebetulan ini selaras dengan program pusat keunggulan di tahun yang ketiga. Selain itu nanti di perikanan ini akan membentuk kelas atau komunitas untuk wirausaha. Jadi untuk menunjang BRD kita di jurusan harus bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai materi atau finansial, sehingga nanti kita perlu dukungan dari segi kurikulumnya. Bagaimana ketika anak ini ditugaskan dalam seharian penuh untuk menjaga PJ, terus proses belajarnya ini perlu direncanakan biar tidak terjadi kesenjangan antara yang sertifikat dengan yang ada dalam kelas untuk belajar. Mungkin itu awal dari program yang akan dicanangkan perikanan sehingga nanti Bapak-bapak sekolah. Terima kasih. Ada lagi? Terima kasih dari Pak Murokib dari Kaprokli Apat. Yang kedua, monggo dari Bu Sri Utami. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Paparan yang luar biasa Bapak pada pagi hari ini tentang visi dan juga misi sekolah. Bapak, mungkin ada beberapa masukan dari kami terkait dengan referensi untuk visinya Bapak. Tadi kalau nggak salah dituliskan di sana menciptakan lulusan dengan profil pelajar Pancasila. Nah, karena untuk profil pelajar Pancasila sendiri itu sangat luas sekali, mohon ini untuk bisa lebih dispesifikan lagi elemen mana yang mau dikembangkan, sehingga nanti jelas langkah kita dalam melaksanakan misi-misinya. Dan kalau saya cermati tadi dari visi itu memang ada beberapa yang mau diunggulkan di sekolah kita, itu sangat luar biasa Bapak. Terus yang kedua terkait dengan capaian raport pendidikan kita dalam proses pembelajaran itu adalah nilainya sedang. Mungkin beberapa hal yang bisa kita tidak lanjuti Bapak terkait dengan juga optimalisasi kombel belajar. Memang Bapak, saya rasa kita sudah saatnya untuk update kompetensi, khususnya Bapak Ibu guru untuk mengembangkan kompetensi anak. Kenapa demikian? Karena sekarang ini anak-anak kita itu bukan anak-anak pada saat kita belajar dulu di era seperti ketika kita belajar di era tahun 70-an, 80-an seperti itu. Nah, di sini kita perlu mempunyai mengupdate kompetensi terkait metode pembelajaran, manajemen kelas dan juga dorongan psikologis. Nah, yang saat ini
sering didengung-dengungkan adalah tentang pembelajaran berdiferensiasi, dan itu kayaknya memang belum semua Bapak Ibu guru itu memahami tentang bagaimana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, yang juga kita tentunya sebagai seorang guru juga harus mempunyai kompetensi sosial emosional yang bagus dalam mendukung pembelajaran untuk mengakomodasi dukungan psikologis anak, sehingga dengan kita sebagai guru bisa mengupdate kompetensi kita dalam pengelolaan kelas terkait metode pembelajaran, manajemen kelas, dukungan psikologis dari pembelajaran-pembelajaran yang kita ikuti itu akan sangat luar biasa sekali. Nah, kebetulan di era kurikulum merdeka ini Bapak, sudah banyak sekali pelatihan-pelatihan mandiri yang bisa kita adopsi melalui PMM. Dan itu mungkin juga perlu kita terus mensosialisasikan kepada Bapak Ibu guru bagaimana Bapak Ibu guru itu bisa akrab dengan PMM, karena mau tidak mau kita harus percaya ternyata mungkin banyak Bapak Ibu guru yang masih anti dengan PMM, ya belum familiar ke situ. Saya yakin ketika teman-teman nanti bisa sama-sama bergandengan tangan untuk update kompetensi, saya kira permasalahan kita terkait dengan rapat pendidikan yang nilainya sedang untuk proses pembelajaran itu nanti akan bisa kita atasi. Apalagi tadi dari Bapak Kepala Sekolah juga sudah memberikan peluang sebanyak-banyaknya untuk kita mengoptimalisasi komunitas belajar Kombel di PMN. Alhamdulillah untuk proyek IPAS juga sudah ada Pak di PMM. Namun memang kami ada kendala. Memang ada kendala juga terkait pelaksanaan untuk daring, mungkin terkait dengan perangkat dan lain sebagainya. Nah, nanti ketika ini nanti akan difasilitasi itu oleh sekolah Pak, akan sangat luar biasa sekali. Kami akan memberikan dampak kepada Bapak Ibu semuanya. Mungkin demikian Pak Hadi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nggih, dua saja nggih. Ini tadi yang buku tamu itu panjang sampai saya nyadarnya lupa nggih. Tapi terima kasih, masukan cukup baik. Jadi dua aja sementara. Yang pertama dari Pak Murokib dari jurusan APAT. Terima kasih Pak Murokib. Ini mumpung saya juga ingat sekaligus ini yang saya canangkan sudah ditindaklanjuti Pak Murokib ke depannya. Jadi nanti panjenengan selain akan mendatangkan narasumber ya, kemudian istilahnya yang kedua tadi untuk mewujudkan BLUD ya. Jadi di APAT istilahnya gini Bapak Ibu, ini saya sampaikan semuanya, terutama untuk yang agribisnis ya. Ini yang sangat potensi untuk mendukung BLUD, juga peningkatan model pembelajaran teaching factory. Jadi kalau BLUD itu kata kuncinya TEFA-nya harus jalan. Dan satu lagi yang program yang saya canangkan ke depannya, saya ingin membranding sekolah kita itu sebagai sekolah pencetak wirausaha. Jadi kalau di APAT nanti punya program yang disampaikan Pak Murokib, kami sangat setuju. Istilahnya silakan juga menjawab pembelajaran berdiferensiasi, tidak hanya secara individu. Jadi di Pak Murokib monggo agribisnis yang di APAT silakan. Kalau yang ini sudah jalan itu ada istilahnya kelas industri. Jadi di panjenengan nanti mungkin istilahnya ada kelas entrepreneurship. Nah, di kelas entrepreneurship nanti Bapak Ibu itu yang pertama anak lebih banyak dibekali tentang karakter jiwa wirausahanya. Ini pondasinya dulu, nggih. Sesuai ini karakter jiwa wirausahanya. Yang kedua, panjenengan nanti harus melangkah betul yang disampaikan Pak Murokib. Ini kan juga kumer, berarti monggo Pak Kalim ini bisa ditindaklanjuti. Silakan materi-materi disesuaikan, silakan boleh. Jadi
nanti kalau perlu Pak Muraqib pengajarnya tidak hanya dari Bapak Ibu guru. Jadi ada semacam pendampingan oleh praktisi yang di situ ya yang kompetensinya sesuai dengan jurusan panjenengan. Goalnya harapan kami anak nanti yang kelas entrepreneurship atau kewirausahaan di dalam prakteknya dia bisa menghasilkan produk, barang maupun jasa yang itu tidak hanya sekedar latihan praktek, namun produk ini bagus harus sudah bisa dijual. Lah, maka untuk itu Bapak Ibu model pembelajaran teaching factory-nya ini harus jalan dan juga sekaligus UP-UP di setiap jurusan juga harus jalan dan model pembelajaran yang lebih penting lagi yaitu PJBL-nya, Project Based Learning-nya juga harus jalan. Tentunya nanti silakan kurikulumnya, materinya bisa disesuaikan. Mungkin ada satu kelas gitu. Kalau di ATUG Bu Farida juga bisa dibuat mungkin satu kelas. Kalau yang sudah jalan selama ini kan kelas industri ya, ya itu ini ditambahi biar nanti branding kita sebagai sekolah pencetak wirausaha sekaligus dapat meningkatkan omset daripada kita yang sudah status BLUD. Jadi BLUD Bapak Ibu saya jelaskan bahwa ini tidak semata kita mencari laba keuntungan yang besar, namun ini sebagai wahana untuk anak-anak belajar berwirausaha, menghasilkan produk yang produk itu bisa dijual baik internal maupun di luar sekolah. Kemudian pertanyaan dari ada usulan ya tadi dari Bu Utami, karena banyak saya sampai lupa tadi. Yang pertama kaitannya dengan Bu? Visi ya. Terima kasih masukannya. Kalau tadi visinya kan mewujudkan sekolah yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Saya kira ini tadi juga sudah dijabarkan di dalam visi, misinya. Kemudian fokus kita nanti termasuk di P5 profil pelajar Pancasila itu kan ada mandiri. Ini kita kaitkan dengan status kita yang sudah BLUD ya. Nanti fokus anak-anak ya. Kita yang tadi saya sampaikan kita ingin membranding yaitu sebagai sekolah pencetak wirausaha. Selain untuk kebekerjaan itu yang utama. Bahkan ada waktu saya ikut diklat itu ada salah satu sekolah yang sudah membalik, tidak BMB bekerjanya dulu yang diutamakan, tapi sudah wirausahanya dulu. Wirausaha bekerja baru melanjutkan. Terima kasih. Kemudian yang kedua cukup bagus ya tentang ini Bapak Ibu semua ini masukan cukup bagus Bapak Ibu buat kita juga termasuk saya sendiri ini di PMM juga masih belajar. Saya jujur masih banyak belajar ke Pak Kalim ini kan seperti itu. Monggo. Nah, nanti langkah-langkah kita ini salah satunya ini tadi melalui pengoptimalisasian komunitas belajar. Kemudian yang kedua juga kami minta peran serta yang jelas pakar kurikulum tapi tolong dibantu oleh Bapak Ibu ketua kompetensi keahlian untuk supaya Bapak Ibu ini semua familiar dengan PMM dan banyak yang mengakses di situ. Termasuk kemarin yang dari BOE Malang itu khususnya untuk yang jurusan TKR sama TKJ itu juga harus familiar dengan Pak Kalim yang di Bu itu Alfat itu program. Di situ sudah banyak
dimunculkan program-program pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh BUI. Nah itu monggo Bapak Ibu untuk bisa aktif di sana. Termasuk nanti bisa melalui MP-nya masing-masing, koordinator mapel. Jadi termasuk dengan ini panjenengan semuanya selaku asesor ini ya, daripada teman-teman ini juga bisa kita saling berbagi praktek baik, saling sharing, sehingga seluruh Bapak Ibu guru di SMK Negeri 1 Kademangan semuanya nanti sudah tidak asing dan bisa memanfaatkan semaksimal mungkin tentang platform Merdeka Mengajar di PMM, karena ya di kurikulum Merdeka ya harus ini ya penggunaan PMM ini. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, karena mengingat waktu ya, keterbatasan waktu, nanti kita bisa diskusi lagi di lain waktu atau di kesempatan, kita diskusikan kembali berbagai hal ya kaitannya dengan peningkatan kualitas pembelajaran di SMK Negeri 1 Kademangan. Terima kasih atas kehadirannya, partisipasinya. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK